Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya risalah kepada beliau SAW. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anil nasi wal ibadah. Ketika mendekati usia Rasulullah SAW 40 tahun, Rasulullah sangat senang untuk menjauh dari manusia dan memperbanyak diri untuk ibadah. Jadi menjauh dari manusia dengan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika usia 40 tahun. Ini sering terjadi kepada para orang-orang soleh pula, yang biasanya mulai ingin ibtiad anin nas, menjauh dari manusia dengan tujuan menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dikatakan juga khalwat, itu menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau juga untuk mempersedikit banyak kumpul dengan manusia karena dikhawatirkan timbulnya fitnah dan lain sebagainya. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira. Maka Nabi Muhammad SAW telah memilih tempat untuk ibadahnya, yaitu Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu adalah sebuah gunung, sebuah lembah di jalan menuju Mekah. Jadi tempatnya itu di sebuah gunung, Gua Hira ini, sebuah gunung di sebuah perjalanan menuju Mekah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidah Khadijah fa ya'khudhu ghairahu. Dan ia membawa bersamanya apa-apa yang dibutuhkan. Apabila selesai, maka ia pulang ke rumah dan kembali bercengkrama dengan istrinya dan mengambil yang lainnya lagi, mendekatkan diri kepada Allah lagi di Gua Hira. Dan begitu terus. Ketika menjelang usia 40 tahun, banyak menyendiri di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah sering. Setelah selesai, habis bekalnya, pulang ke rumah, nanti kembali lagi ke sana, menyendiri lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Dan dahulu ia beribadah seperti agama kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Min asyrati ayamin ila syahrin, selama 10 hari sampai sebulan. Jadi di Gua Hira ini selama 10 hari sampai sebulan. Seperti itu terus Nabi Muhammad ketika beribadah di Gua Hira. Bada'u nuzuli wahyi, maka awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lamma balagha arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Maka setelah mencapai usianya 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan. Wada'iyan ilal haqi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan juga mengajak orang-orang untuk menuju jalan yang hak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai penerang di dalam kegelapan orang-orang pada masa Quraisy, yaitu kegelapan dalam ibadah yang salah, yaitu seperti menyembah berhala, dan kegelapan dalam menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad budi'al wahyu birru'yas shadiqah. Maka awal turunnya wahyu ini melalui ru'yas shadiqah, yaitu melihat secara terang-terangan, bukan di dalam mimpi, melainkan secara terang-terangan. Fa kana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqadhah. Ia tidak melihat sesuatu dalam mimpinya kecuali melihat secara langsung dalam keadaan terjaga, yaitu melihat siapa? Melihat malaikat Jibril dalam keadaan langsung, jadi nggak tidur. Ketika turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq turun, maka itu dalam keadaan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Summa nazala alaihi ruhul amin, lalu turunlah
Jibrilul Amin ketika itu, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di Gua Hira, maka turunlah malaikat Jibril. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim, dan mengajari kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana mengajak atau membimbing, memberi petunjuk kepada orang-orang menuju jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan menjadi petunjuk atau mengajak mereka, memberi petunjuk kepada mereka untuk mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Maka ketika turunnya malaikat Jibril ketika itu, ia berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad merasa pucat karena pertama kali melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang begitu besar dan begitu indah, menggunakan pakaian putih-putih, wajahnya bercahaya. Iqra ya Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari. Diulang lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Baru malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad ketika itu, sehingga ketika itu Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, maka langsung badannya gemetar karena melihat malaikat Jibril secara terang-terangan, sehingga setelah melihat secara terang-terangan lalu bersegera pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, didapati Nabi Muhammad melihat Siti Khadijah. Siti Khadijah merasa kaget. Nabi Muhammad badannya pucat dan menggigil. Lalu Siti Khadijah bersegera mengambil selimut, lalu menutupi badan Nabi Muhammad untuk menghangatkannya, serta mendampingi Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad dapat tenang dan terlepas dari menggigil di tubuhnya. Jadi turunnya wahyu ini pertama kali sangat berat. Berat turunnya wahyu ini. Setiap Nabi Muhammad itu turun wahyu, berat tubuhnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila diturunkan Al-Quran ini di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung ini menjadi pecah dan hancur karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila wahyu turun ke gunung, gunung saja yang begitu keras hancur, bagaimana ketika wahyu turun ke dalam diri Nabi Muhammad SAW? Maka sungguh tidak berat wahyu diterima oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu badannya menggigil, merasa pucat dan ketakutan, sehingga ketika itu Siti Khadijah yang mendampinginya, menutupinya, menyelimutinya supaya Nabi Muhammad dapat menghangatkan tubuhnya dan hilang rasa takutnya. Dan di situ pula kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan Siti Khadijah di mata Rasulullah, karena hanya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang dapat menenangkan hati Rasulullah terlepas dari rasa takut, dan dapat mengayomi Rasulullah, dan dapat mengerti bagaimana keadaan dan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.